Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini adalah tentang bagaimana sholat bisa menjadi magnet rezeki buat kita. Di channel ini kami akan hadir setiap Jumat dan setiap episode ya. Setiap Jumat itu kami hadir dengan istilah berkah Jumat. Nah, untuk Jumat ini kajian kita adalah bagaimana menjadikan sholat itu sebagai magnet rezeki. Dan untuk kali ini, episode pertama atau part pertama ini, kami akan memberikan pemahaman awal atau istilahnya mukaddimah tentang bagaimana sholat itu bisa menjadi magnet rezeki buat kita. Dan ini akan bersambung, kita tidak tahu sampai kapan berakhir, namun setiap kami hadir kami tidak akan terlalu panjang. Jadi kehadiran kami kali ini adalah ingin memberikan atau berbagi pengalaman tentang bagaimana sholat itu bisa menjadi magnet atau penarik rezeki buat kita. Pertanyaan pertama, mungkinkah itu? Nah, inilah mukaddimah kami, bahwa kenapa kami meyakini bahwa sholat itu bisa menjadi penarik rezeki, bisa menjadi magnet rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berjanji dalam firman-Nya. Ya, kita tahu bersama, Allah mengatakan, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, benar. Jadi janji-janji Allah itu pasti benar, itu harus kita yakini. Nah, bagaimana salat? Apakah Allah pernah berjanji bahwa salat itu adalah salah satu metode kita menarik rezeki? Kita lihat nas-nas yang terkait dengan itu. Yang pertama, kita sering mendengar istilah bahwa salat itu adalah kunci surga. Berarti surga itu kita bisa dapatkan, dan caranya adalah dengan mengunci. Ibarat pintu yang terkunci, salatlah kuncinya. Dalam pemahaman kami, surga itu adalah kebahagiaan, surga itu adalah kesejahteraan, dan salat sebagai pintu surga tidak hanya bisa kita yakini bahwa itu surga untuk akhirat, tetapi juga adalah surga untuk dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita selalu berdoa kepada Allah, ternyata bukan hanya akhirat yang kita inginkan mendapatkan kebahagiaan, tetapi juga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dari kesengsaraan, jauhkanlah kami dari penderitaan, ya, atau jauhkanlah kami dari neraka. Jadi pemahaman agama saya bahwa surga, salat adalah kunci surga. Surga yang saya pahami adalah surga dunia dan surga akhirat, yaitu kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Kita berdoa untuk tidak sengsara, dan untuk tidak sengsara tentu kita harus sukses dan mendapatkan rezeki. Itu dasar logika pertama saya. Yang kedua, kita kalau dipanggil azan itu di masjid,
kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita dipanggil untuk salat dan kita dipanggil juga sekaligus meraih al-falah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia katanya kemenangan. Namun kalau di Malaysia itu diterjemahkan kejayaan. Ya. Kalau kita padukan kemenangan dan kejayaan itu kan kesuksesan, rezeki. Jadi marilah kita sholat dan marilah kita mencapai, meraih kesuksesan, kebahagiaan. Ya, ya mungkin karena kita pernah dijajah oleh Belanda, maka cara menerjemahkan kita bahwa kita menuju kemenangan. Ya, tetapi Malaysia menerjemahkannya kejayaan. Itu perbedaannya. Ya mungkin karena kita selalu seakan-akan harus bermusuhan sama Belanda, jadi cara menerjemahkan kita berbeda. Tapi apapun itu terjemahannya, kita bisa tafsiri itu bahwa kita diharuskan sholat dan kita dipanggil untuk sholat dan kita sekaligus juga dipanggil untuk meraih kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Jadi itu pertanda bahwa salat itu adalah salah satu alat yang bisa memanggil rezeki, menarik rezeki. Logika ketiga saya adalah salah satu surah dalam Al-Quran itu berbunyi seperti ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sungguh beruntunglah, sungguh menanglah, sungguh jayalah orang yang beriman. Yang mana itu? Salah satu diantaranya dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dia khusyuk. Artinya apa? Orang yang betul-betul bisa menghayati, bisa memahami dan bisa mengerti serta mengaplikasikan dalam kehidupannya ajaran sholat, maka itu berarti bahwa dia akan dituntun kepada kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Dan itu pertanda bahwa kita mendapatkan rezeki. Masalahnya adalah bagaimana caranya. Nah, mukaddimah kali ini adalah episode pertama. Saya memberikan mukaddimah, pengantar, sebelum kita tahu caranya, Bapak. Jadi nanti di episode berikutnya, Jumat Berkah part 2, itu saya akan mulai detail dan selanjutnya. Tetapi logika awal mukaddimah saya ingin mengatakan bahwa sholat ketika kita hayati, kita mengerti, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita akan bisa menarik rezeki. Kita menjadi pribadi yang menjadi gravitasi buat rezeki, sehingga rezeki yang ada di luar sana bisa menuju ke kita. Namun sebelumnya perlu dipahami bahwa rezeki yang dimaksud di sini bukan hanya rezeki uang semata, karena banyak macam bentuk rezeki. Jangan sampai kita memahami bahwa nanti banyak uang, tapi bisa juga ya. Salat bisa juga mendatangkan uang. Metode salat dan kita gunakan dalam metode kehidupan itu juga bisa mendatangkan uang. Rezeki kesehatan itu juga adalah rezeki. Kebahagiaan itu adalah rezeki. Ya. Kita sehat, kita kuat, itu adalah rezeki. Apa benar sholat bisa menarik semua itu? Kita bisa sehat dengan sholat, kita bisa mendatangkan banyak uang dengan sholat, kita bisa berhasil bisnis dengan sholat, kita bisa mencapai karir yang tinggi dengan sholat.
Itu bisa. Dan ini tidak magic. Ini bukan persoalan magic. Saya akan melogikakan buat kita semua bagaimana sholat itu bisa menjadi magnet rezeki dalam hidup kita. Baik itu rezeki berupa kesehatan, kebahagiaan, karir, pekerjaan, uang, dan lain sebagainya. Termasuk juga rezeki ketika kita di akhirat nanti. Jadi ini bukan persoalan mistik. Saya tidak bicara dari sisi mistik, saya tidak bicara dari sisi misteri, tapi saya bicara dari segi logika. Inilah mukaddimah saya, dan inilah keyakinan saya yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan keyakinan ini bisa menginspirasi kita, dan kemudian bisa benar-benar memahami dan mengerti bahwa salat itu betul bisa menjadi penarik rezeki buat kita. Jadi, agar supaya informasi ini berlanjut kita terima, maka tentu di channel ini saya berharap kita subscribe channelnya, agar supaya nanti Jumat depan kita masuk. Namun dalam selingan antara Jumat kini dan Jumat yang akan datang, saya tetap mempersembahkan buat kita semua tentang bunga, karena saya berprinsip bahwa Wallahu jamil wa yuhibbul jamil. Allah itu cantik, Allah itu indah, dan Dia mencintai keindahan. Oleh karena itu tidak ada salahnya buat kita untuk juga senantiasa terus mencintai, menikmati keindahan-keindahan yang dikirimkan Allah ke bumi ini untuk kita manusia. Saya kira mukaddimah saya untuk bagaimana menjadikan sholat kita magnet rezeki cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di minggu depan, Jumat Berkah Part 2, yang isinya juga tentu adalah salat, adalah bagaimana menjadikan salat sebagai magnet rezeki. Kita akan masuk dalam rincian-rinciannya. Kalau hari ini mukaddimah saja dulu. Saya kira cukup sekian berkah Jumat hari ini. Mudah-mudahan benar-benar berberkah, bisa menjadi motivasi buat kita, dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, sehingga kita semakin cinta, semakin menyukai sholat kita, sehingga kita betul-betul menjadikan sholat itu sebuah kebutuhan. Saya kira demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.